Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Minah As-Saniyah Alal Wasiyyatil Madbuliyah. Kita sampai pada ini bab awal ya. Jadi bab awal ini jadi halamannya ini halaman 1, 70-nya ini tidak ada gitu ya. Terus halaman 2. Ini karena digabung dengan kitab lain jadinya kayak 72 ini. Ini 70. Halaman 2 lah. Dan kita mungkin agak pelan-pelan mengaji kitab ini secara online, ya, mungkin hanya sedikit-sedikit setiap harinya. Qala Sayyidi Muhammad ibn Inan rahimahullah ta'ala. Benar ini ya. Sayyidi Muhammad bin Inan berkata, man barang siapa istiqomah fi taubatihi dalam taubatnya, anil ma'asi dari maksiat-maksiat, irtaqo maka dia akan naik ila taubati menuju level tingkat, menuju level taubat berikutnya. Yaitu taubat apa? Min kulli ma la yakni dari segala hal yang tidak berfaedah. Jadi tingkatan paling dasar ya itu adalah taubat dari maksiat. Kalau kita sudah menjalankan taubat dari maksiat dengan baik, kita akan naik level menuju apa? Taubat dari hal-hal yang nggak penting. Nah itu sudah luar biasa kalau sudah begitu. Jadi hal-hal yang nggak berfaedah, baik omongan, baik apa kayak misalkan scroll di HP, TikTok, Instagram apa, scroll misalkan belanjaan itu. Ini apa ini? Sudah akan berhenti dari itu. Dari ngobrol yang tidak ada faedahnya akan berhenti dari itu. Dari aktivitas-aktivitas yang tidak ada faedahnya dia akan berhenti. Bukan hanya dari maksiat. Karena tobat dari maksiat sudah selesai dia di level pertama. Wa man la yastaqimu fiha, barang siapa tidak istiqomah dalam maksiat ya, la yasummu maka dia tidak akan bisa mencium minat taubati dari taubat anil fuduli dari hal-hal yang tidak penting tadi, roihatan bau. Kalau orang itu dia tidak melakukan level pertama dari maksiat, yaitu level taubat dari maksiat, dia sama sekali tidak akan mencium bau dari level taubat kedua, taubat dari malayakni, sesuatu yang tidak berfaedah atau sesuatu yang bersifat fudul itu tadi. Nah itu ya, ketika itu betul-betul dijadikan prinsip di dalam bertasawuf, di dalam beragama itu, bahwa yang urgent, yang prioritas adalah taubat dari maksiat. Kalau sudah mapan di ini, sudah baru naik ke level taubat dari hal-hal yang tidak penting. Wala yaqdiru ala riayati khatirihi, dan kalau orang tidak biasa tidak tobat dari maksiat sehingga dia tidak mencium, tidak bisa naik ke level tobat dari hal-hal yang tidak penting, maka dia tidak akan bisa mengendalikan batinnya, mengendalikan bisikan hatinya selamanya. Bal yaghlibu alaihi khawatirul ma'asi, bahkan dia akan menguasai kepadanya bisikan-bisikan maksiat hatta fi sholati, hingga dalam sholatnya. Dalam sholat pun ada khawatir, ada bisikan-bisikan maksiat di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak tobat dari maasi, kemudian tidak naik level ke taubat dari al-fudul atau mala, yakni itu tadi. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala, renungkan firman Allah lil maksumil akbar, pada orang yang sudah terjaga dari dosa yang begitu agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi saja dibilangin begini sama Allah, fastaqim, istiqomah kamu Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Waman, dan orang taba yang taubat maka bersama engkau. Fa'amarahu Allah Ta'ala, Allah memerintahkan Nabi Muhammad bil istiqomati, untuk istiqomah fit taubati, dalam taubat. Waman, dan orang taba yang taubat, orang tersebut mahu bersama Nabi Muhammad min jami'at bahi, dari semua pengikutnya, wa ummati, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidi Ali Al-Khawasu, Syekh Ali Al-Khawas berkata rahimahullah ta'ala, man istaqama, barang siapa istiqamah fi taubatihi, dalam taubatnya, wa zahada fid dunya, dan zuhud di dunia,
Faqadin tawa, maka sudah terlipat, sudah menjadi haknya, sudah rapi pada dirinya, sudah menjadi miliknya. Fihi, pada orang itu, sairul maqamati, seluruh maqamul ahwali, dan ahwal, seluruh situasi batin atau kondisi batin seseorang, as-salihati, yang saleh. Kalau orang itu sudah istiqomah dalam taubat dan zuhud, ya, kuncinya di dua ini. Nah, istiqomahnya, taubatnya secara benar, taubat dari maksiat dulu bertahap seperti yang disampaikan pada video-video sebelumnya. Maka ibarat kata seluruh makom level di dalam laku spiritual dan kondisi batin spiritual itu akan menjadi milik dirinya, akan terlipat rapi untuk dirinya. Ya. Nah, makom itu level yang bisa diusahakan. Kita dengan effort tertentu kita bisa mencapai. Misalkan makom taubat itu level yang bisa kita raih. Makom zuhud itu bisa kita raih. Tapi kalau ahwal itu kondisi batin. Tahu-tahu tanpa diusahakan, tahu-tahu kita rindu banget pada Allah, itu namanya hal, bukan makom. Dan itu tidak stabil, dia bisa berubah dalam hitungan detik, bisa berubah. Misalkan senang banget, mahabbah banget nang Gusti Allah, itu dalam hitungan detik bisa berubah bughdun, benci pada Allah. Ya. Na'udzubillah tadi. Jadi hal itu adalah kondisi batin spiritual seseorang yang dia bisa fluktuatif, bisa berpindah-pindah, berubah-ubah, dan tidak bisa diusahakan. Itu ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya makom dengan hal, ya, ahwal dan makomat. Tambihun. Nah, kita lanjutkan sedikit ini. Catatan gitu ya, kira-kira. Yang bagi seharusnya lil abdi, bagi seorang hamba, ayyufattisha, untuk memeriksa a'dha'ahu, anggota tubuhnya, adh-dhahirata, yang dhahir, wal batinata, dan batin, sobahan wa masaan, siang dan pagi dan sore. Harusnya kita itu pagi sore selalu mengevaluasi diri, selalu muhasabah diri. Anggota tubuh kita lahir batin dievaluasi. Hal hafidot, apakah ia telah menjaga hududullah ta'ala, batas-batas Allah. Allati haddaha, yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk a'dha tadi, untuk anggota tubuh tadi. Au ta'addad, atau dia telah melewati batas itu, berarti sudah melanggar. Apa dia tetap dalam koridor batas-batas Tuhan, dalam zona yang ditentukan Allah, atau dia sudah keluar dari zona itu dan melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahal qomat, apakah anggota tubuh tadi, ya, anggota tubuh tadi itu telah melakukan bima umirabbi, apa yang diperintahkan kepadanya. Min wadil basor, misalkan mata, harus memejamkan mata, menundukkan pandangan. Wahifdil lisan, menjaga lisan. Wal uduni, dan telinga. Lisan jangan bicara yang jelek, telinga jangan mendengarkan yang buruk. Wal qalbi, dan hati jangan berprasangka yang buruk. Wa ghairi dalik, dan yang lain, ala wajil ikhlas, dengan cara ikhlas. Aulam takum, atau belum. Aulam takum, atau dia belum menjalankan itu. Fa in ra'a jarihatan, kalau dia melihat satu anggota tubuh min jawarihi, dari anatomi tubuhnya, anggota tubuhnya yang lain, atau itu telah melakukan ketaatan, sudah sesuai dengan koridor aturan Allah, syakara lillahi ta'ala, maka dia berterima kasih, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, hari ini mata saya dibuat untuk membaca Quran, hari ini telinga saya dibuat untuk mendengarkan nasihat-nasihat ulama, hari ini kaki saya telah dibuat untuk jalan menuju masjid, untuk berjamaah, dan seterusnya. Hari ini pikiran saya, otak saya sudah dibuat untuk merenung, berpikir tentang tafsir, tentang hadis. Walam yara nafsahu, dan dia tidak melihat dirinya ahlan, pantas, lidalik, untuk hal itu. Jadi dia bersyukur, alhamdulillah sudah itu. Tapi dia tidak kemudian jumawa, ini karena saya memang hebat, saya bisa mengendalikan diri saya sehingga tidak maksiat. Tidak. Dia tidak melihat dirinya berhak dan pantas, ahli untuk menjaga dirinya dari maksiat. Semua itu ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa in ra'aha, jika dia melihat anggota tubuhnya talat tohot, berlumuran bimaksiatin minal ma'asi, dengan maksiat kepada Allah, akhadha fin nadbi, maka dia mulai menyesal, maka dia mengambil atau
mulai menyesali wal istighfar dan beristighfar, bertobat. Kalau dia menyadari matanya dibuat menonton yang tidak baik, yang maksiat, astagfirullahaladzim, dia menyesal dalam hati. Summa yashkurullah ta'ala, kemudian dia tetap harus bersyukur pada Allah. Kenapa? Idlam yuqaddir, karena Allah tidak mentakdirkan alaihi padanya aksaro, lebih parah mintil kal maksiati, dari maksiat itu. Dia menyesal, tapi tetap harus ada rasa terima kasih kepada ya Allah. Alhamdulillah, saya hanya melihat ini maksiat ini. Untung jenengan tidak membuat saya terjerumus ke maksiat yang lebih parah. Ya. Tapi ya tetap harus menyesali. Saya menyesal ini, ya Allah. Tapi ya tetap bagaimana, alhamdulillah. Semoga saya tetap terjaga dari maksiat. Walam yabtali, dan Allah tidak memberikan ujian, cobaan jawarihu pada anggota tubuh orang itu, allati asad, yang telah dipakai bermaksiat. Memberi cobaan dengan apa? Bil amradi, dengan sakit. Untung mata saya tidak dijadikan buta karena saya telah melihat maksiat. Untung tangan saya tidak kemudian stroke karena dibuat melakukan maksiat. Wal jarahati, dan luka-luka, wad damamili, dan bisul, wal kuruhi, dan borok-borok. Fa'inna kulla udbin, karena setiap anggota yang dibuat maksiat istahaqqa, itu berhak nuzulal balaya, untuk turunnya ujian-ujian, penyakit-penyakit bihi kepadanya. Alhamdulillah ya Allah, maksiat pulau kata, tapi ini dengan seakan dan kulo masih kasihan pada saya sehingga tidak membuat saya, tubuh saya itu luka, borok semua, bisul, nanah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi